Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wa al-amin wal musannifin wal mukhlisin as-sufiyatin haqiqin wal a'immatil mujtahidin khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Yasir bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Masari Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisnis Al-Suri, hadratil masyayikh bi hadratil ulama agamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fi darain amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wa amali bi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta walakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita malam hari ini membahas kitab Misbahuz Zalam li Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Allahu yarhamu. Masih halaman 24, hadis yang kedua, atau matanya Bulughul Maram, Kitabut Thaharah, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin.
Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasatu wa sahhahahu Ahmadu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak menjadikan najis air tersebut oleh sesuatu apapun. Hadis ditakhrij oleh imam yang tiga dan mensahihkannya oleh Imam Ahmad. Qala syarihu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi barakatihi fid dharain amin. Innal ma'a tahurun ila akhirih fa'al fil ma'i lil kamali fayustafadu minhu annahu al ma'ul kasiru fa innahu la yunajjisuhu syai'un wa hina idin fal hadisu makhsusun bil hadisil ati ay illa an yataghayyara fataghayyuru munajjisun lil ma'i qalla au kasura. Wa ammal ma'ul qalilu fa inda Syafi'i annahu yanjusu bi mulaqatin najasati wa in lam yataghayyar. Wa indal imami Malikin wa man wafaqahu min asy-Syafi'iyyati annahu la yanjusu illa idza taghayyara. Wastadallu bihadzal hadisi fa inna fihi la yata'ayyanul ma'ul kasiru fal madaru ala taghayyuri kama taqaddama qariban. Jadi hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram dijelaskan oleh kitab Misbahuz Zolam bahwasannya air yang banyak. Jadi dalam ilmu fikih ada air banyak, ada air sedikit. Pengertian air yang banyak itu 2 kulah atau lebih, sedangkan pengertian air sedikit kurang dari 2 kulah. Kalau diliterkan, ya diliterkan 2 kulah itu berapa liter? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah menurut beliau, kalau 2 kulah diliterkan, ya diliterkan dengan ukuran zaman sekarang itu kurang lebih, waktu itu berapa liter kita pernah bahas, ada yang masih ingat? Kalau yang kemarin itu 517 atau 17 liter. Itu ukuran siapa? 517 itu ukuran siapa? Luar ya, bukan Indonesia ya. Luar. Nah, kalau ukuran Indonesia 217 liter. Ya, itu luar kan? Ya, 500 liter. Bukan ya. Bukan Indonesia ya. Ya. Nah, untuk Indonesia itu 217 liter. Nah, itu 217 liter disebutnya air itu banyak. Minimal 217 liter itu disebutnya air itu banyak atau 2 kulah. Berarti kurang dari 217, mulai dari 216, 215, 214 dan seterusnya sampai ke bawah itu disebutnya air yang sedikit dalam ilmu fikih. Mana paham nih? Jadi ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit maksudnya kurang dari 2 kulah. Air yang banyak maksudnya air itu 2 kulah atau lebih. Ukuran 2 kulah diliterkan untuk Indonesia seperti dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah
itu beliau mengatakan 217 liter. Itu yang dimaksud 2 kula. Umpama air itu ada 218 liter. Berarti kalau 218 liter 2 kula lebih. Apabila air itu 218 liter, air itu berarti ada 2 kula lebih. Air itu tidak, ya, berdasarkan hadis ini, air itu tidak bisa menjadi najis oleh apapun. Ya, air itu tidak bisa menjadi najis oleh apapun. Berarti kalau ada air 2 kula atau lebih, 218 liter tadi kita ambil contoh, kejatuhan najis, ya, kejatuhan najis, umpama kejatuhan ayam mati, ya, ayam bangke, kan najis tuh ya. Nah, itu nggak najis berarti airnya, ya, nggak apa, nggak najis. Menurut hadis ini begitu tadinya ya. Tapi kemudian dijelaskan sama kitab Misbahuz Zolam, itu pun apabila tidak berubah. Tapi kalau berubah najis. Umpama air itu tadi kita ambil contoh 218 liter. Berarti 218 liter itu lebih 2 kula berapa liter? 1 liter kan? Kejatuhan bangkai ayam mati. Berarti ayam ini matinya bukan dengan cara sembelihan syariat. Ya, dia mati. Ditaruhin di kolom itu. Kita lihat rasanya berubah apa enggak. Kolom itu ya, airnya yang 218 liter. Baunya berubah apa enggak? Terus apa lagi? Warna, ya. Jadi lihat rasa, bau, warna. Apabila ini nggak ada yang berubah, maka air yang 218 liter itu yang kejatuhan bangkai ayam boleh dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, karena itu air tidak najis. Paham? Itu menurut Imam Syafi'i, ya, itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau air itu banyak atau lebih, 2 kulah atau lebih, kejatuhan najis, tapi warna, rasa dan baunya nggak berubah, air itu tetap suci, mensucikan. Tinggal kita buang aja bangkai apanya? Ayamnya. Bangkai ayamnya, buang aja. Airnya bisa boleh pakai, boleh, bisa, sah. Tapi tadi 3 ini nggak ada yang berubah, ya. 3 ini nggak ada yang berubah. Kalau ada yang berubah, maka 218 liter itu menjadi najis. Nggak bisa udah buat wudu atau menghilangkan hadas kecil, nggak bisa. Buat menghilangkan hadas besar juga nggak bisa. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan apabila air itu sedikit atau air itu kurang dari 2 kula atau air itu kurang dari 217 liter, kejatuhan bangkai ayam sekalipun tidak ada yang berubah, air itu tetap najis. Sekalipun nggak ada yang berubah. Tadi apa catatannya? Apabila air itu kurang dari 2. Tuh, menurut Imam Syafi'i begitu. Gimana, paham? Sedangkan menurut Imam Malik, ya, dan ulama-ulama yang mengikut kepada mazhab Malik, kata beliau, mau air itu sedikit ataupun banyak, apabila berubah najis, apabila tidak berubah tidak najis. Ada nggak perbedaannya berarti Imam Syafi'i dan Imam Malik? Ada nggak perbedaannya? Di mana perbedaannya? Jumlah airnya. Apa perbedaannya, di mana bedanya coba? Jumlah airnya. Jumlah airnya gimana? Jumlah
perbedaannya kurang dari 2 kula sama lebih dari 2 kula. Terus? Ya, kualitas. Terus apa lagi? Sama Kualitas. Ayo, apa lagi perbedaannya? Kalau Imam Malik kan itu ya kalau nggak berubah warnanya tetap nggak masalah. Iya, warna, rasa atau bau. Ya kalau itu nggak berubah berarti kan nggak najis. Terus? Kalau tapi kan kalau yang kurang dari itu kan kalau warna walaupun warna nggak berubah tetap najis. Iya, terus? Jadi perbedaannya di mana kalau gitu? Ya di situ kan. Iya. Nah, jadi kayak gini, saya lagi. Menurut Imam Syafi'i, apabila air itu 2 kulah atau lebih, udah paham ya? Kalau dibilang 2 kulah atau lebih berapa liternya, udah paham? Kejatuhan bangkai ayam, lihat ada yang berubah nggak yang 3 ini? Kalau nggak ada yang berubah, air itu tetap suci mensucikan. Tapi kalau ada yang berubah, air itu menjadi najis. Ini air yang 2 kulah atau lebih nih menurut Imam Syafi'i. Terus yang kedua masih menurut Imam Syafi'i nih. Apabila air itu kurang dari 2 kulah nih, air itu kurang dari 2 kulah kejatuhan bangkai ayam sekalipun tidak berubah rasa, bau dan warnanya, air itu tetap najis. Jadi kalau Imam Syafi'i dibedain antara air banyak dengan air yang sedikit. Gimana kalau kejatuhan najis tadi udah. Nah, kalau Imam Malik dan ulama yang sepakat dengan Imam Malik, yang mengikut kepada Imam Malik, air itu banyak ataupun sedikit, nih Imam Malik nih, air itu banyak ataupun sedikit, 2 kulah atau kurang, kejatuhan najis seperti bangkai ayam, lihat kalau berubah najis, kalau nggak berubah nggak najis. Tuh, ada nggak perbedaannya? Ada. Di mana ya perbedaannya? Ya, banyak sedikit itu. Ah, Banyak dan sedikit airnya. siapa? Imam Malik. Iya. Terus kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ya kalau perbedaannya ya itu antara banyak dan dikit. Iya. Maksudnya airnya. iya. Apa lagi? yang sedikitnya dibedakan. Ya, beda. Kalau Imam Malik tidak Kalau Imam Malik kan dibedakan. Iya. mau banyak mau dikit tetap Ya ada ember sini ya, ada kita masukin tadi. Ada air nih seember ya, seember. Kira-kira air seember itu ember yang biasa kecil, yang kecil gini ya. Itu air itu 2 kulah atau kurang? Kurang. 2 kulah kurang tuh ya. Kejatuhan bangkai ayam. Kalau menurut Imam Syafi'i gimana? najis. Tetap najis sekalipun Tidak berubah. tidak berubah. Apanya? Rasa. Bau, rasa, warna. Tetap najis sudah. Kalau Imam Syafi'i. Syafi'i. Kalau Imam Malik, Kalau enggak, nah, kalau nggak berubah Tidak najis. tidak najis, kalau berubah Najis. najis tuh. Imam Malik begitu. walaupun sedikit. Biarpun sedikit gitu. Bedanya di situ tuh ya. Kalau banyak sama, sepakat kalau banyak mah. Ya. Berubah najis, enggak berubah enggak najis. Sepakat tuh kalau banyak. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Malik. Tapi kalau sedikit, ini nih yang berbeda. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, sedikit airnya kurang dari 2 kulah kejatuhan najis, tetap najis. Ya. Gitu. Tapi kalau Imam Malik sama kayak air banyak, Ya. berubah najis, enggak berubah enggak najis. Gitu. Alhamdulillah. Ada antenanya itu Peci. Ada antenanya. Buat. Sip, tenang aja. Kalau nggak itu nggak nyampe. Ada sinyalnya itu. Baru kayak Pecinya itu, model baru. Tuh khusus kopinya segini Pak Manto lagi. Alhamdulillah.
Tuh begitu dah. Ya. Ini beda pendapat antara murid dan Guru. ya, beda pendapat murid dan perbedaan pendapat yang mungkin seharusnya buat kita bisa kita contoh, nggak ada masalah. Murid dan guru beda pendapat nggak ada masalah hukum fikih, hukum akhirat nggak masalah, apalagi masalah hukum dunia nggak ada masalah lagi. Iya kan, nggak ada masalah, biarin ya, nggak ada masalah, saling menghormati. Dan ini pun mungkin suatu saat kita bisa pakai ini madhab Imam Malik gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau kira-kira nanti suatu saat entah malam, siang, pagi atau sore di rumah cuma ada air 1 ember, terus tiba-tiba pas dilihat ada bangkai tikus Ya. gitu ya, kejatuhan tikus, bangkainya buang bangkainya, pakai madhab Imam Malik. Kalau nggak ada yang berubah, pakai buat wudhu nggak apa-apa, buat mandi hari itu juga nggak apa-apa. Udah tahu ini ilmunya, ya kan? Gitu, udah tahu ilmunya nggak apa-apa, pakai aja. Tidak mazhab. Saya ikut madhab Imam Malik untuk hari ini. Ya. Gitu nggak apa-apa, ya boleh kok. Tuh, gitu bedanya tuh nih. Malam ini kita belajar tentang itu nih. Ya silakan sambil kita Tapi kan bau. komunikasi, sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh silakan. Jadi kalau Imam Malik termasuk lebih atau kurang, ini sama. Iya, apabila berubah najis, enggak berubah enggak najis gitu. Artinya sama-sama air suci. Iya, suci mensucikan. Kalau Imam Syafi'i kan tadi kalau Suci. lebih Pas atau lebih, pas atau lebih. Ya. apabila berubah Kalau di najis, atas 20, Artinya kalau air suci itu berarti kan di atas 2 ya. 2 kulah atau lebih, Iya, 2 atau lebih. terus kejatuhan najis. Ya pokoknya 2 lebih itu berarti tergolong suci. Kalau di Suci mensucikan. mensucikan. Terus Kalau kurang dari itu tidak suci dong. enggak, kalau enggak kejatuhan najis mah tetap Oh, suci. suci. Iya, kita bahasnya nih kalau Oke. kejatuhan najis gitu. Kalau enggak kejatuhan najis mah air yang kurang 2 kulah ataupun pas atau lebih, enggak kejatuhan najis, dua-duanya semuanya suci mensucikan gitu. Jadi beda nih ya, ada air suci tidak mensucikan, ada air suci mensucikan. Beda. Kalau air suci tidak mensucikan, air itu cuma boleh dipakai buat nyuci baju, nyuci piring, dan nyuci yang lainnya. Tapi tidak boleh dipakai buat bersuci, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Tapi kalau air suci mensucikan, boleh pakai buat nyuci, buat mandi, dan juga boleh dipakai buat bersuci, menghilangkan hadas kecil, yaitu wudhu, atau menghilangkan hadas besar begitu. Tapi kalau nggak kejatuhan najis sama, dua-duanya juga suci mensucikan gitu. Kalau nggak kejatuhan najis mah dua-duanya juga suci mensucikan. Cuman ini masalahnya gimana kalau kejatuhan najis tadi itu rincian. Gitu. Tapi air yang berwudu, Kenapa? air yang berwudu, Berwudu. kalau memang kurang dari 20 itu Mhm. tetap boleh. Nih ngomongnya kejatuhan najis nggak? Air kurang 2 kulah dipakai buat berwudu, boleh apa enggak? Terus air itu kejatuhan najis nggak? Saya tanya lagi nih. Air itu kejatuhan najis nggak? Ya bersih lah, suci lah. Ya pokoknya kejatuhan najis nggak? Tidak.
Boleh. Yang penting bisa caranya. Iya, jangan sampai menjadi mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Iya, tapi kalau kita mungkin airnya mendesak, emang ada segitu-gitunya. Nah, kita pakai mazhab yang lain, Imam Malik. Nggak ada istilah mustakmal. Kalau Imam Malik nggak ada istilah mustakmal. Tuh. Iya, boleh. Tuh, kalau kita tahu perbedaan mazhab itu, enaknya buat kita ketika kesulitan bisa kita pindah, nggak apa-apa. Gitu Mas Cahyo ya. Boleh Mas Cahyo, boleh wudhu pakai air kurang dari 2 kula. Air itu nggak kejatuhan najis, boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hati-hati, jangan sampai nanti menjadi mustakmal. Jangan sampai. Tapi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i pun ngasih solusi supaya nggak mustakmal. Gini nih, ini air seember nih, ya, pakai gayung ya, gayung. Tetap kita posisinya harus jauhan ya. Jangan terlalu dekat, harus jauhan, takutnya nanti ketika basuh muka, air yang dari muka jatuh ke situ. Jadi kita jauhan ya. Katakan embernya di situ tuh, di pipa nih ya, di pipa mesin. Saya ambil dulu, saya jauhan di sini ya. Nah, 1 gayung nih saya siram ke muka pas niat ya. Pas kena air wajah, nawaitul doa li rabbil hadasil asdori fadlillahi ta'ala. Udah, kita ambil lagi, jauhan lagi, udah selesai ya. Nah, pas buat tangan, ini pas buat tangan, sebelum kita ngambil air buat tangan, kita niatkan tangan ini gayung. Nih, dua-duanya kita niatkan tangan ini gayung. Jadi ketika kita ngambil air nih kan, saya basuh sini kan, udah rata ya, udah rata. Ini kan berarti air ini air wajib kan. Kalau tidak saya niatkan gayung, ini tangan saya, kan saya mau ngambil lagi nih yang kedua kan, mau ngambil lagi kan, terus tangan saya basah kan, saya ngambil nih gayung, air ini juga gayung. Kira-kira air di tangan saya jatuh nggak ke ember? Netes kan, jatuh kan. Nah, kalau tidak diniatkan gayung jadi mustakmal. Tapi kalau diniatkan gayung, air yang dari tangan jatuh nggak jadi mustakmal karena dianggapnya itu air jatuh dari gayung, padahal tangan kita. Jadi tangan kita diniatkan gayung. Itu solusinya dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau nggak mau ribet, ya udah pakai mazhab Imam Malik aja, nggak usah pakai, nggak ada istilah mustakmal. Bebas gitu, airnya dikit, kita nggak ada lagi. Gitu, enak ya. Emang nggak apa-apa kalau dari masing mata mah nggak apa-apa. Nah, ini ada teman kita yang nanya kayaknya nih, kalau tadi Imam Syafi'i kan 2 kulah itu 217 liter, kalau Imam Malik ada nggak ukuran banyaknya? Iya. Ukuran banyaknya Imam Malik. Ukuran banyaknya Imam Malik ada nggak, katanya nih teman kita nanya nih di Facebook nih. Selama ini memang kita bahas apa, ukuran air 2 kula itu mazhab Syafi'i ya. Iya, untuk mazhab Imam Malik ada. Iya. Memang saya belum pernah, nggak tahu, belum pernah dapat apa lupa gitu ya, nggak tahu belum pernah dapat atau lupa untuk ukuran berapa liter ya, untuk ukuran berapa liter dari mazhab Imam Malik, nggak tahu, saya lupa atau belum dapat. Tapi yang jelas kalau dilihat ya, kalau dilihat pembahasannya bahwa untuk Imam Malik air itu sedikit atau banyak nggak ada ukuran ya. Imam Malik itu nggak ada ukuran. Tapi sekali lagi, memang saya sampai saat ini nggak tahu, saya lupa atau belum dapat ya, nggak tahu dah ukuran 2 liter menurut Imam Malik berapa, saya nggak tahu. Nanti saya cari dulu ya. Oke, nanti saya cari dulu di dalam kitab-kitab Imam Malik ada apa enggak ya, dalam mazhab Imam Malik ada apa enggak ukuran air 2 kulah itu berapa ya.
air ukuran 2 liter itu berapa. Tapi nanti insya Allah ada di kitab Misbah itu ada ukuran air 2 kulah itu berapa dalam mazhab Imam Malik ada. Tapi kalau nanya berapa liternya saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Sepakat samain aja. Kenapa? Sepakat samain aja. Kita kurang lebihnya boleh. Kenapa nggak ada? Karena memang dalam mazhab Malik yang dilihat itu bukan masalah ukurannya berapa liter ya. Dalam mazhab Malik itu yang dilihat bukan ukurannya berapa liter, banyak atau sedikit. Tapi yang dilihat itu masalahnya itu adalah apanya? Perubahannya ya, perubahannya. Tapi tetap nanti ini nanti tetap akan saya cari ya, tetap ini nanti akan saya cari ada atau enggak ukuran dalam mazhab Malik, yang ada atau enggak dalam ukuran mazhab Malik itu ukuran liternya ada atau enggak ya, tetap itu akan saya cari, tetap akan saya cari ya. Terus ada lagi, silakan ya, sama-sama. Apa nanti insya Allah jawabannya minggu depan ya, minggu depan nanti. Emang belum pernah itu, saya kayaknya belum pernah dapat ya, baru kali ini juga ada yang bertanya begitu. Nggak nanya Imam Hambal. Ukuran berapa liter dalam mazhab Malik? Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting dimaklum ya, kalau saya nggak tahu jawabannya saya cari dulu nanti bulan depan, karena ini setiap minggu keempat kita mudzakarahnya Misbahus Salam. Setiap bulan minggu keempat, malam Rabu dan malam Sabtu. Ada lagi, silakan. Teman-teman di sini silakan, kalau yang mau tanya nggak apa-apa. Ya. Air berwarna itu termasuk kerak dari koran itu termasuk nggak? Kerak dari toren. Ya. Kadang kita Lumut berarti ya? Emang ada lumut lah, lumut bacanya berarti ya? termasuk kotoran juga. Iya. Atau perubahan dari air. Iya. Gini. Jadi bagian-bagian air ya, bagian-bagian air kita udah bahas di pembahasan fikih kemarin, tapi nggak apa-apa, emang fikih itu harus sering kita ulang-ulang. Jadi ada air itu bagiannya diantaranya berubah dengan percampuran sesuatu yang suci ya, berubah dengan percampuran sesuatu yang suci. Nah sekarang gimana kalau kayak di toren ya, kayak di toren itu kan ada keraknya ya, ada lumutnya ya, karena kelama-lamaan kan pasti ada, entah mungkin yang di toren atau mungkin yang di kolam gitu ya. Nah itu air itu gimana? Nah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci apabila tidak ada yang berubah ya, apabila tidak ada yang berubah, tidak menjadi pengaruh apa-apa. Tapi kalau air itu sedikit, tadi ngomongnya banyak ya, kalau ngomongnya sedikit itu sama dengan banyak, lihat perubahan. Beda kalau kejatuhan najis, paham ya? Ya jadi gini, toren sih sebetulnya banyak ya. Toren itu sebetulnya yang saya pakai kurang lebih 750 liter. Iya, umpama katakan mungkin padasan lah ya. Padasan pakai apa itu? Iya pakai galon. Galon berapa liter itu? 19 liter ya. Katakan orang dia bikin padasan pakai galon nih ya, bikin padasan pakai galon.
dia udah lama pakai galon itu buat padasan kurang lebih hampir 20 tahun. Nah, itu kan pasti kemungkinan ada lumut di dalamnya kan. Nah, di galon kan kurang dari 2 kula ya. Kurang dari 2 kula. Nah, karena lumut itu suci ya, karena lumut itu suci, bukan najis ya, lumut itu suci, dilihat perubahannya, ada apa enggak. Kalau ada yang berubah, nggak bisa dipakai lagi. Kalau nggak berubah, nggak apa-apa. Tuh, jadi pembahasannya di sini, air yang kurang dari 2 kula bercampur dengan sesuatu yang suci. Iya. Itu gimana? Gitu. Ya. Kalau dia tidak mencegah, tidak menghilangkan nama kemutlakan air, nggak apa-apa. Tapi kalau dia menghilangkan kemutlakan air, kalau lumut kan enggak ya. Kalau lumut kan enggak. Ya. Katakan air yang di galon tadi 19 liter ada lumutnya nih. Kita ambil, ya, kita masak. Terus ada orang nanya, kita bilangnya air apa ini? Air galon juga kan? Maksudnya air yang dari galon yang kita ambil dari keran, tetap aja mutlak airnya masih ada. Tapi kalau air dari galon yang 19 liter kita jadiin padasan, terus tiba-tiba dicampur sama kopi lah gitu ya. Tiba-tiba dicampur sama kopi saset 10 bungkus. Ya, 10 bungkus terus diaduk. Namanya berubah nggak? Jadi air apa? Air kopi. Nah, kalau berubah begitu udah nggak boleh. Ini kita bahasannya air yang kurang 2 kula bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau dia tidak merubah kemutlakan air, ya, dia tidak merubah kemutlakan air, jadi air itu tetap disebutnya air keran juga. Kita ambil, kita masak, ini air keran gitu kan. Tapi karena udah matang ya air matang, kan nggak hilang kan kemutlakan airnya. Tapi kalau kita celupin kopi saset 10 biji terus kita aduk, terus ada orang nanya, air apa nih? Air kopi. Tadi udah gue kasih kopi saset 10 bungkus. Gimana, paham gak Mas Cahyo? Iya. Jadi nggak apa-apa lumut ya, nggak apa-apa, karena lumut itu memang nggak bisa merubah, nggak ya, dia nggak merubah kemutlakan air, enggak, ya enggak, dia nggak merubah, jadi bisa, boleh, ya. Apalagi kan tulis juga lumut itu bukan dengan perbuatan kita, ya, bukan dengan perbuatan kita sengaja kita taruh, bukan, emang ada dengan sendirinya di situ. Iya, ada dengan sendirinya. Kecuali kita taruh sesuatu terus merubah, nah itu masalah. Kalau kejatuhan bangke mah dalam mazhab Syafi'i udah najis sekalipun enggak berubah. Tapi kalau dalam mazhab Malik enggak berubah enggak apa-apa, berubah masalah. Gitu lagi dah kalau kejatuhan lagi. agak inilah ya. Ya kita belajar sedikit, puyeng-puyeng dikit lah. Iya insyaallah ya. Mudeng. Oh gitu ya, gak apa-apa, kita belajar. Nah ini ada teman kita nih nanya nih, kalau kita berudu terus air torennya agak panas terus dingin lagi, itu gimana Ustaz hukum berudu kita? Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Berarti di sini nih teman kita di Facebook, beliau nanyanya air musammas atau air mubarrod, ya. Air musammas atau air mubarrod, musammas itu air yang panas. Panasnya dengan cara apapun bisa. Entah dimasak, entah karena kena terik matahari, atau mungkin selain panas itu ada lagi nggak? Selain dimasak sama kena terik matahari? Ya, air alami. Ada air panas, selain itu ada air yang belerang panas kan? Nah,
Bisa jadi makruh, apabila ya, bisa jadi makruh apabila menimbulkan bahaya. Ya. Apabila menimbulkan bahaya. Emang kadang-kadang air di toren kan panas ya. Kadang-kadang air di toren itu panas. Ya, kadang-kadang panasnya bisa melebihi air dimasak. Ya. Nah, ketika kita wudhu ternyata tangan kita jadi apa nih? Melepuh. Ya, jadi melepuh. Nah, ini makruh. Bahkan kalau melepuhnya itu bisa menghilangkan fungsi tangan kita, jadi haram. Tuh ya. Jadi kalau melepuhnya bisa menghilangkan fungsi tangan kita, jadi haram. Begitu juga air dingin, ya. Air dingin itu pun bisa makruh dan juga bisa haram apabila bisa membahayakan. Terus haram itu apabila bisa menghilangkan fungsi. Nah, tapi gimana dengan hukum secara fikihnya, sah apa enggak? Sah, ya sah. Jadi air yang panas banget, air yang dingin banget, yang membahayakan, dipakai buat wudu, dipakai buat mandi, sah, ya sah. Secara hukum fikih sah atau tidak? Sah. Ya, secara hukum fikih sah atau tidak? Sah. Tapi kalau ditanya bahaya apa enggak, nah itu dia. Kalau bahayanya standar, makruh. Kalau bahayanya standar. Tapi kalau sampai bahayanya menghilangkan fungsi, ya fungsi jari jemari, fungsi tangan, itu haram. Tapi tetap sah, ya tetap sah. Jadi dalam fikih itu ada perbuatan haram, tapi tetap sah, ada, bisa, ya bisa. Ya itu contohnya. Jadi kita wudhu nih pakai air toren ya, panas banget. Kita paksain nggak tahu, melepuh tangan kita. Tapi masih bisa berfungsi karena langsung kita obatin ya. Nah itu makruh kita wudhu pakai air itu kalau diterusin ya melepuh semua akhirnya. Ya. Jadi kalau cuma bahayanya biasa makruh, tapi kalau bahayanya bisa lebih banyak, bisa apalagi sampai menghilangkan fungsi, itu haram. Tapi kalau masalah pertanyaannya sah atau tidak, tetap sah. Tetap sah. Jadi teman kita nih tanya di sini, kata beliau air toren kan panas nih ya, agak panas. Terus dingin lagi nggak apa-apa. Kalau dingin mah nggak ada masalah ya. Kalau dingin lagi nggak ada masalah bahaya, makruh atau haram, nggak ada masalah. Sah ya sah. Bahkan sekalipun air itu panas banget, menghilangkan fungsi jari jemari kita, tapi kita tetap terusin umpama ini mah ya. Nah itu tetap sah, sekalipun haram perbuatannya. Contohnya gini lagi, ada contoh lain gini. Katakan seperti melakukan jual beli ya, melakukan jual beli ketika sudah azan Jumat. Melakukan jual beli ketika sudah azan Jumat. Transaksi jual beli ya, transaksi jual beli atau transaksi yang lainnya ya, di pas udah azan Jumat ya, udah azan Jumat, dia tetap masih ngeladenin orang beli nih. Nah itu transaksi yang dia lakukan perbuatannya haram, tapi tetap sah. Ya, tapi sah, ya tetap sah. Umpama nih saya beli mobil gitu ya, beli mobil sama Mas Cahyo ya, Mas Cahyo jualan mobil, showroom nih, saya beli mobil, udah azan Jumat, ya kan, tetap saya lanjutkan. Tapi saya tetap sholat Jumat nggak ketinggalan, tapi saya tetap melakukan apa? Melakukan transaksi jual beli, udah azan Jumat, sekalipun baru azan yang pertama ya. Saya tetap lakukan jual beli sama Mas Cahyo. Ya, saya situ bahasnya itu perbuatan kita pas mulai azan udah haram. Haram itu, tapi sah. Ya, tapi sah. Kalau perempuan sama perempuan, kenapa? ya karena nggak sholat Jumat, perempuan sama perempuan nih. Iya. Memang di sini kalau sholat Jumat untuk perempuan itu hukumnya sunnah, bahkan boleh-boleh aja. Tapi buat laki-laki wajib. Nah, ya. Ada juga ulama tetap mengatakan buat perempuan juga sama.
mungkin maksudnya diambil hikmahnya, faedahnya kenapa buat perempuan juga tetap sama dihukumi haram perbuatannya, supaya pada saat itu udah jangan ada transaksi apapun, fokus udah ke ibadah Jumat gitu ya. Karena di sana gimana bunyi ayatnya tentang azan Jumat itu, sholat Jumat gimana? Teman-teman ada yang hafal? Silakan. Ya sama-sama. Makasih ya tanya ya, sama-sama. Ya sama-sama. Idza nudiya lis-sholati miyaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wajarul bai. Apabila sudah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au. Udah buru-buru. Ingat Allah, maksudnya kerjain sholat. Memang di situ di ayatnya wajarul bai, tinggalkan jual beli. Maksudnya sih transaksi bukan jual beli aja ya, yang termasuk dalam transaksi jual beli gitu. Apa aja mungkin lagi melakukan transaksi umpama pegadaian ya, atau lagi ada transaksi apa lagi penitipan barang ya, penitipan barang, atau ada transaksi masuk dalam bahasan muamalah lah ya, masuk dalam bahasan muamalah ya. Jadi masuk dalam bahasan muamalah, melakukannya di saat udah azan Jumat itu perbuatannya haram, tapi tidak mempengaruhi keabsahan